Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 unit 3 ingin mempraktekkan dan menjelaskan sifat koligatif larutan subbab tekanan osmotik. Baiklah, mari kita simak sama-sama. Alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan yaitu ada wortel, gula, gelas plastik, garam, pisau, dan air. Yuk, mari kita mulai percobaannya. Langkah yang pertama, potong wortel hingga berbentuk seperti dadu, kemudian tata ke 4 gelas plastik yang telah disediakan. Setelah itu, masukkan 1 sendok gula dan 1 sendok garam ke gelas yang pertama. Ditambahkan air sebanyak 200 ml ke dalam gelas yang pertama dan diaduk. Di gelas yang kedua, dimasukkan 3 sendok garam ke dalam gelas plastik yang telah disediakan. Ditambahkan air sebanyak 200 ml ke dalam gelas yang kedua dan diaduk. Pada gelas ketiga dimasukkan 3 sendok makan gula pasir. Ditambahkan 200 ml air. Lalu diaduk hingga merata. Gelas keempat dimasukkan 200 ml air ke dalam gelas tersebut. Setelah itu, masukkan wortel ke dalam masing-masing gelas tersebut. Jadi, hasil yang terdapat pada gelas yang pertama yang terisi oleh larutan 1 sendok gula dan garam. Sebelumnya, wortel itu mengapung, tetapi setelah didiamkan selama 24 jam menjadi sedikit tenggelam. Di dalam gelas terdapat gelembung-gelembung kecil. Ukuran wortel sedikit mengecil dan kerut dari sebelumnya. Teksturnya itu lunak. Selanjutnya pada gelas kedua yang berisi larutan 3 sendok garam. Sebelumnya wortel itu mengapung, tetapi setelah didiamkan selama 24 jam menjadi melayang. Di dalam gelas juga terdapat sedikit gelembung. Bentuk dari wortelnya itu agak sedikit keriput dan teksturnya itu lunak. Saya akan menjelaskan gelas ketiga, di mana dimasukkan 3 sendok gula dan diaduk. Kemudian dimasukkan wortel dan didiamkan selama 24 jam. Kemudian hasilnya larutannya masih sama dan adanya gelembung gas, dan wortelnya masih lumayan keras dan sedikit mengkerut. Dikarenakan pada percobaan ini terjadi peristiwa osmosis, di mana perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi. Pada dasarnya, wortel sudah memiliki rasa manis. Wortel yang dimasukkan ke dalam larutan gula akan mengalami penambahan berat, dikarenakan larutan pada wortel memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan larutan gula, sehingga larutan gula bergerak ke larutan yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah. Kemudian gelas keempat, di mana dimasukkan 200 ml air dan dimasukkan wortel dan didiamkan selama 24 jam. Dan hasilnya, pada larutan air hasilnya sama. Wortelnya masih keras dan mengembung, dan wortelnya menjadi lebih besar dari sebelumnya. Perubahan ini terjadi karena air adalah hipotosis, sehingga wortel yang berada di air menjadi menggembung karena air masuk ke dalam sel wortel. Kesimpulan, berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 1 larutan gula dan garam menghasilkan gelembung dan wortel keriput
karena adanya garam sehingga mengandung larutan elektrolit. Yang kedua, gula menghasilkan wortel menjadi lebih keras karena gula memiliki sedikit konsentrasinya dan semakin tinggi titik bekunya. Air garam menghasilkan wortel menjadi lunak dan keriput serta terjadi gelembung. Karena garam dapat meningkatkan konsentrasi semakin rendah titik bekunya. Yang keempat, larutan elektrolit akan sukar membeku daripada non-elektrolit. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.